pusing, beli aja tuh obat ke warung. Tapi nenek udah sakit 3 hari. Dasar anak so tau kamu. Sekarang kamu ke warung sana beli obat. Nih, sekalian nih. Ini uang ujian kamu. Astagfirullahaladzim. Hesti. Alah ibu, astagfirullahaladzim aja. Sakit bohongan aja. Bu, udah denger kan? Kalau hantu penunggu pohon besar itu muncul lagi loh semalam. Iya kata Bang Jamal kan yang digangguin. Sampai ngomong segala katanya. Waduh, makin lama kampung kita makin serem ya. Ih, amit-amit deh jangan sampai aku digangguin. Ibu-ibu, pasti lagi ngomongin hantu perempuan itu ya? Ih, itu memang serem, Bu. Sumpah serem. Lagian kamu tahu serem, ngapain juga sering keluar malam, Hes? Aduh ibu, namanya juga cari uang. Kalau cari uang, mau serem juga dibela-belain. Nah kalian punya suami, lah saya mau minta siapa? Tapi kamu pernah ditampakin gak, Hes? Ih, amit-amit Bu, kalau sampai digangguin, saya pasti langsung pindah rumah malam itu juga. Tapi ngomong-ngomong, tumben kamu yang belanja. Ibu saya lagi sakit. Bu, ya Neng. Beli beras 10 liter. Apa lagi, Neng? Lagi banyak duit nih. Wih, tumben juga nih beli beras sampai 10 liter. Biasanya sih cuma seliter-seliter. Bang, baksonya masih ada, Bang. Bang, beli mie ayamnya, Bang. Bang, beli mie ayamnya, Bang. Kemana sana ntar digangguin lagi. Gue muter aja deh. Untung gua kagak lewat pohon itu. Temuin lagi gue ntar. Bang, numpang tanya dong, Bang. Apa lagi nih? Rumah Ki Angke di mana ya, Bang? Angker. Saya mau ngantar bayi saya ini ke kakek itu, Bang. Ketemu lagi. Hah? Kok malah pingsan? Aduh, gimana ini? Mending aku pergi aja deh, keburu makin malam. Bu, minta duit, Bu. Duit terus. Yang tua sakit-sakitan, yang kecil minta duit. Kalau minta duit gak usah sekolah sekalian. Kemarin kan udah. Kemarin kan uang SPP, Bu. Sekarang uang ulangan. Alah sama aja. Kalian pada mau kemana? Emangnya kamu nggak dengar apa? Makam yang di bawah pohon besar itu mau dibongkar hari ini. Dibongkar. Saya ikut Pak. Ibu, gimana dengan uang sekolah Dini, Bu? Nanti dulu Pak RT, kita musyawarah dulu terlebih dahulu untuk memindahin makam ini. Jadi begini, maaf ya Pak ya. Makam ini kan bukan makamnya siapa-siapa. Bukan makam famili kita, bukan juga makam warga. Jadi saya musyawarah dengan Pak Ustadz untuk memindahkan makam ini. Demi ketentraman warga kita, makam ini harus kita pindahkan ke tempat pemakaman umum. Begitu Bapak-Bapak. Betul Bapak-Bapak. Sebaiknya makam ini dijadikan satu dengan makam yang lainnya. Agar supaya tidak mengundang kemusyrikan. Dalam Al-Quran juga disebutkan wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang mensekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya dia akan tersesat dalam hidupnya. Weh. Apaan? Tenang dulu Bang, santai Bang. Saya cuma mau berdamai sama Bang. Damai maksud lu?
Abang ini kenapa sih kok kayak sinis banget sama saya? Pasti soal Hesti ya? Sorry ya, nggak ada tuh. Bang, abang pokoknya tenang aja lah. Saya itu sama Hesti murni cuma teman satu kantor, bang. Nggak ada hubungan apa-apa. Nggak lebih, swear. Sumpah. Jadi, lu sama Hesti nggak pacaran? Tuh kan bener kan Bang Jamal suka sama Hesti kan? Enggak bang, swear. Pokoknya kita itu murni cuma teman, saya nggak pacaran. Kemarin waktu dia gandeng tangan saya, dia itu cuma mau manas-manasin Bang Jamal. Yes, itu cuma pengen tahu Bang Jamal itu serius apa enggak sama dia. Kalau Bang Jamal benar-benar cemburu, berarti Bang Jamal serius sama Hesti. Bang, saya mau kasih tahu lagi ya satu rahasia. Sebenarnya Hesti itu suka banget sama Bang Jamal. Bang, ngomong-ngomong, mau kemana nih? Mau ke pohon itu ya? Iya. Katanya kuburan di bawah pohon itu mau dipindahin. Terus gimana? Abang setuju? Wah, setuju banget gua. Makin cepat, makin bagus. Ribet gua. Ditakut-takutin mulu sama hantu perempuan sama anaknya itu. Bener bang, saya dukung 100% bang. Kalau perlu, hari ini juga itu makam kita pindahin bang. Soalnya kan gini bang, saya itu sama Hesti sering, ya kerjanya pulang malam. Amit-amit lah kalau sampai suatu saat nanti kita berdua dihantui sama perempuan dan bayinya itu bang. Iya juga sih. Kita jalan aja ke sana. Oke bang, yuk. Pak Ustadz, kalau penghuni kubur ini sampai marah gimana? Bapak-bapak, orang yang sudah meninggal itu tidak dapat mengganggu manusia yang masih hidup. Karena apa? Karena alam kita sudah berbeda. Ya? Pak Ustadz belum pernah ditakuti sama hantu perempuan sih. Iya betul Pak Ustadz. Pak Ustadz, pohon ini di tengah kampung Pak Ustadz. Saya tidak mau ditakutin lagi. Iya betul Pak Ustadz. Kita ketakutan Pak Ustadz. Semua pada takut Pak Ustadz. Kalau hantunya semakin marah gimana Pak Ustadz? Gua yang bertanggung jawab. RT, Pak Ustadz, kalau makam ini mau dipindahin, pindahin aja. Kalau ada yang keberatan, suruh ngadepin gua. Dan hantu perempuan aja sampai ngompol. Gimana mau tanggung jawab? Ngomongin gua lu. Bagus. Saya setuju rencana ini. Jalankan segera. Iya bos. Maaf bos, kita kan lagi bokeh. Jadi ya kalau bisa, ya pokoknya bos nggak usah khawatir soal rencana yang barusan kita bicarakan. Saya jamin pasti berhasil bos. Iya bos. Saya ngerti. Ingat, saya tidak akan pernah lagi ngasih uang ke kalian sebelum ini berhasil. Iya. Iya bos. Iya bos. Iya. Tenang ya bos. Ya udah kalau gitu kami pamit dulu bos. Permisi bos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cucu nenek sudah pulang. Nek, nggak usah bangun, Nek. Nenek tiduran aja. Nek, Nenek. Nenek nggak apa-apa kok sayang. Kepala nenek cuma pusing banget. Kita ke dokter ya. Alah, kayak orang kaya aja pergi ke dokter. Kalau pusing beli aja tuh obat ke warung. Tapi Nenek udah sakit 3 hari. Dasar anak sota.